Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam, puji Tuhan. Kita tetap semangat untuk memasuki ibadah di minggu ini. Bersama-sama kita akan awali dengan berdoa. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Allah yang hidup. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Pada pagi ini, di tengah situasi pandemi yang semakin tidak begitu jelas arahnya, kami tetap disadarkan oleh firman-Mu, dikuatkan, bahkan kuasa-Mu menyertai kami, sehingga kami tetap memandang Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberi hidup, memberi pemeliharaan, dan memberi setiap apa yang kami perlukan, termasuk kasih-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih dalam suasana pandemi. Kalau kita melihat berbagai situasi yang ada, ya dengan merabaknya berbagai tindakan-tindakan kekerasan, pada saat ini kita akan renungkan kembali satu topik pada bulan Oktober, yakni bulan yang begitu penting buat kita terhadap reformasi gereja. Tepatnya adalah 31 Oktober 1517 yang lalu. Tema kita pada malam hari ini adalah reformasi di tengah pandemi. Teks yang kita ambil adalah dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yakni pembaharuan atau reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 18 tahun pada waktu beliau menjadi raja. Dan selama 30 tahun Yosia menjabat dan memerintah di Yerusalem. Ayat yang kedua cukup jelas. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menarik. Reformasi apa itu Bapak Ibu dan jemaat? Dari kata reform, perubahan. Nah, kalau kita coba renungkan, perubahan seperti apa yang dikerjakan Yosia? Dan ketika kita saat ini dalam situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID yang tidak atau belum pernah berhenti, apakah mungkin di tengah situasi keterhimpitan, di tengah situasi keterbatasan, kita melakukan sebuah reformasi? Nah, ini sebuah tantangan yang paling tidak menjadi bagian dari perenungan pada saat ini. Tentu kita masuk di dalam bulan Oktober, adalah bulan yang memberi warna, memberi pencerahan buat kita. Bagaimana gereja itu mengalami sebuah reformasi. Artinya gereja kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah. Dan di sana kehidupan baru itu dinyatakan. Yosia mengawali dengan satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata ada 2 hal.
Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, yakni yang pertama-tama. Kata benar ini dibuktikan dengan hidup seperti bapa leluhurnya Daud. Menarik untuk kita cermati, umur 18 tahun sudah menjadi raja dan menjadi penggerak kehidupan baru bagi umatnya. Umat Allah atau yang disebut Kahal Yahweh. Dalam bahasa kita Kahal Yahweh itu adalah eklesia, sama dengan gereja. Nah, kita coba perhatikan. Umur 18 itu umur yang belum matang. Tetapi justru dari sini, berawal dari umur yang masih atau relatif muda, Yosia melakukan sebuah perombakan. Pertama-tama yang dikerjakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dibuktikan dengan ia hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Artinya apa? Keteladanan Daud memberi inspirasi. Memberikan satu dasar kehidupan bagaimana keterhubungan hidup antara Yosia dengan Allah. Jadi Daud itu menjadi cerminan. Ternyata ini sesuatu yang sungguh menarik untuk kita kerjakan. Ada keteladanan. Keteladanan itu dikerjakan oleh Daud. Dan anak cucu mengikuti cara hidup yang telah dikerjakannya. Yakni hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam bahasa Padinan orang Jawa, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu sering disebut lempeng galeng. Lurus, artinya hidup yang konsisten. Jadi keteladanan dikerjakan. Yang kedua adalah hidup yang lempeng, yang lurus, setia kepada Allah dikerjakan. Artinya dua hal ini menyatu. Berangkat dari pengalaman bapa leluhurnya Daud dan berangkat dari dalam diri, hati pribadi, dari dirinya sendiri. Yosia melakukan sebuah prinsip hidup yang didasari dengan setia kepada Allah. Sehingga karena setia kepada Allah, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, diulangi lagi pada ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahnya ia masih muda belia. Kata muda belia diulang kembali. Menarik. Jadi kalau kita merhatikan ini, ternyata keteladanan, prinsip hidup dari bapa leluhur, dari orang tua itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian ayat 8, ya kita masuk ke sana, kembali diulang. Pada tahun ke-18 dari pemerintahnya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maesa penguasa kota serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan. Bicara tentang waktu juga. Menarik. Ternyata Yosia melakukan sesuatu yang berbeda. Yang berbeda dari sebelumnya. Bapak-bapak sebelumnya yang hidup tanpa Tuhan, yang hidup meninggalkan Tuhan, malah mereka hidup justru banyak dipengaruhi oleh pemujaan terhadap berhala-berhala Baal.
Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yosia belajar mencari Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang keempat. Iya, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan. Di hadapannya ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Inilah perubahan yang dilakukan. Meninggalkan cara hidup yang berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Tentunya setelah Daud ini, setelah Sulaiman. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yosia menjadi tonggak. Bagaimana hubungan kembali dibangun antara umat Allah, Israel dengan Tuhannya. Ya, sehingga dari sana pembaharuan itu dikerjakan. Tentunya banyak tantangan, tetapi itu yang dikerjakan. Ya, selanjutnya perubahan-perubahan itu dilakukan untuk membersihkan penyembahan terhadap dewa-dewa dan kembali mengajak umat Allah untuk beribadah kepada Allahnya. Dan menarik adalah apa yang dikerjakan Yosia adalah mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Coba kita perhatikan, ada sesuatu yang dikerjakan. Mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Firman ini biarlah menjadi satu tonggak untuk gereja Allah, jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah kesulitan, mungkinkah perubahan ini bisa kita kerjakan? Tentulah berangkat dari sikap hati, prinsip hidup yang memang memiliki dasar keimanan yang telah diletakkan oleh bapak-bapak leluhur. Tentulah Daud punya peran banyak. Mari kita renungkan, siapkah kita membawa anak cucu kita memasuki perubahan-perubahan untuk semakin setia kepada Allahnya. Barangkali teknologi sekarang menjadi Allah, menjadi ilah. Barangkali kebiasaan hidup menjadi ilah. Barangkali budaya yang bertumbuh kembang sekarang menjadi ilah. Dan Tuhan semakin terpinggirkan. Apalagi di tengah berbagai kesulitan. Kalau kita coba melihat dari analisis berbagai psikologi sosial menjelaskan dampak COVID, dampak pandemi ini cukup mengubah perilaku emosional baik seseorang maupun kelompok itu semakin tidak terkontrol. Tapi coba kita perhatikan, dalam situasi yang seperti ini, mampukah kita melakukan yang baik, bahkan terbaik untuk generasi kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita? Tentulah prinsip yang dimiliki Yosia menjadi prinsip yang penting. Yang pertama, mencari Allah. Yang jelas kita punya pijakan ketika jemaat hidupnya memang didasari dengan hidup dalam rangka keterhubungan dengan Allah. Maka di sana jemaat punya pegangan, punya Allah yang menghidupi, punya Allah yang memang memelihara, punya Allah yang bisa diandalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perubahan hidup. Jadi kebiasaan yang telah mapan, berani nggak kita porak-porandakan? Berani nggak kita untuk
semakin kikis dan kita melihat Allah sebagai sumber dari kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, ada upaya kalau Yerusalem dan Yehuda itu ditahirkan, berarti ternyata kata tahir itu berangkat dari sesuatu yang diawali dengan kenajisan. Sesuatu yang najis harus ditahirkan, harus dibereskan. Yesus Kristus adalah menjadi sumber dari perubahan yang telah berkorban untuk kita. Dan di sana perubahan itu dikerjakan dalam rangka untuk memenuhi belas kasihnya kepada manusia yang semakin nyata. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita kerjakan perubahan di tengah pandemi dengan membangun prinsip dekat dengan Allah dan banyak cara. Sebagai penutup, saya akan mengakhiri dengan satu contoh ilustrasi yang saya kerjakan hari-hari ini. Saya punya beberapa pohon termasuk pepaya, ada lemon, ada alpukat. Saya coba dari hal yang sederhana ini kami coba untuk sharekan dengan teman-teman. Harapannya bagaimana gereja ini mengawali perubahan dari yang kecil. Hingga saya punya mimpi bagaimana pohon yang sederhana seperti pepaya, mungkin lemon akan memberkati jemaat. Baik di Ngadu, Gunung Wungkal maupun Sumberjo. Artinya ada perubahan. Satu sisi apa yang saya kerjakan adalah menjadi sebuah hiburan. Mencoba membuat tempat polybag yang lebih besar. Kita sirami, saya juga membuat rabuk sendiri. Dan kita perhatikan tiap hari. Akan ada hasilnya, saya yakin. Suatu ketika nanti jemaat ini akan mengawali sebuah terobosan dari yang kecil. Itu mimpi saya. Tapi sekaligus ini cita-cita bagaimana di tengah pandemi muncul satu inspirasi yang bisa membangun perubahan dan perubahan itu bisa membawa jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan semakin percaya diri bahwa kasih Allah itu terjadi dalam hidupnya. Jemaat Tuhan semakin mampu hidupnya itu semakin dekat dengan Allah dan dikuduskan, disendirikan oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan selamat memasuki reformasi di tengah pandemi. Sebagaimana gereja kita adalah gereja yang telah memasuki reformasi 31 Oktober 1517 sehingga muncullah gereja yang disebut Anabaptis atau Menonit seperti kita. Gereja yang selalu diperbarui, gereja yang selalu mereformasi diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Mengucap syukur karena kami belajar untuk melihat fakta kenyataan bahwa hidup pada saat ini kita diperhadapkan pada pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Tapi satu prinsip bahwa Tuhan mengajari melalui reformasi Yosia mencari Allah, kemudian merobohkan berhala-berhala, menghancurkan berhala-berhala, dan yang ketiga adalah pentahiran umat Allah baik di Yehuda maupun Yerusalem. Biarlah semuanya menjadi gambaran dan tindakan yang bisa kita kerjakan di tempat yang kecil seperti Sumberjo, seperti Gunung Wungkal, seperti Ngadu.
dalam kondisi yang nampak sulit, tetapi ada terobosan, ada upaya, dan saya yakin upaya itu adalah karena Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Dari yang kecil, jemaatmu akan diberkati, dan itulah mimpi kami. Jemaat ini akan diberkati dari yang kecil. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mendahului setiap mimpi kami, bahwa gerejamu adalah gereja yang senantiasa diubah oleh kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, reformasi gerejamu bekerja terus sampai Maranatha dan mampu menjawab akan kebutuhan dunia semakin terterangi oleh Injil-Mu. Haleluya. Amin.